Andika Lutfi Fala, seorang pelajar SMK diduga menjadi korban kekerasan saat demo ricuh di DPR. Andika meninggal dunia pada Senin 1 September setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo sejak Sabtu 30 Agustus. Terungkap fakta bahwa kepala Andika Lutfi Fala mengalami keretakan di tempurung kepala. Adapun kejadian bermula saat pria 16 tahun tersebut berpamitan kepada pihak sekolah dengan alasan hendak mengantar ibunya berobat. Namun ternyata ia justru berangkat bersama dengan temannya ke DPR RI untuk mengikuti aksi demo di DPR pada Kamis 28 Agustus. Andika disinyalir tidak mengetahui tujuan dari aksi unjuk rasa tersebut. Dia hanya sekedar mengikuti ajakan temannya yang memintanya untuk pergi ke gedung DPR RI yang berada di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Usai ikut berdemo di DPR, Andika sempat dikabarkan menghilang. Pihak keluarga tidak ada satupun yang mengetahui keberadaannya lantaran Andika tidak memiliki handphone serta tidak membawa identitas. Hingga akhirnya pada Sabtu 30 Agustus, Andika diketahui pihak keluarga melalui media sosial tengah berada di Rumah Sakit Minto Harjo, Jakarta Pusat dalam keadaan kritis. Sugiono menjelaskan, Andika ternyata mengalami koma sejak Jumat 29 Agustus di Rumah Sakit Minto Harjo. Berdasarkan informasi dari tim medis, Andika kritis setelah tempurung belakang kepalanya mengalami keretakan. Pihak keluarga menduga retaknya tempurung kepala Andika lantaran terkena hantaman benda tumpul. Kendati demikian, Sugiono tidak mengetahui lebih jelas apa yang sebenarnya dialami Andika saat ikut unjuk rasa. Pasca meninggalnya sang anak, ibu dari Andika tampak sedikit terisak sembari mengelus dada dan berkata telah mengikhlaskan kepergian sang anak. Sugiono memastikan pihak keluarga tidak akan menyelidiki lebih lanjut soal penyebab kematian Andika Lutfi Falah. Adapun jenazah Andika telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Puri pada Senin 1 September. Sejumlah pelayan datang ke lokasi termasuk Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Muhammad Amut. Pada Senin 1 September malam, rumah Andika yang terletak di perumahan Puri Bidara RT 2 RW 6 Kecamatan Tiga Raksa Kabupaten Tangerang Banten tampak dipenuhi warga untuk mengikuti tahlilan. Iya, iya. Enggak, Bu. Ya. Oke. Dulu. Dulu. Sekolah Mm-mm. izin ke pihak sekolah untuk mengantar ibunya berobat. Setelah itu pihak sekolah telepon menghubungi dan saudara Andika memang tidak kembali, tetapi pihak sekolah sudah konfirmasi dengan pihak keluarga menyampaikan hal tersebut. Mm-mm. Itu izin itu diketahui hari apa, Pak, untuk izin ke sekolah bahwa memang dia mau nganterin ibu ke pemeriksaan rumah sakit itu? Informasinya hari Kamis, waktunya saya tidak tahu persis. Itu di hari Kamis tanggal berapa ya? Hari Kamis. Selanjutnya setelah itu pihak keluarga mendengar almarhumah sudah ada di rumah sakit, itu persisnya gimana, Pak? eh, dari media sosial itu karena memang mungkin rekan-rekannya, temannya di lingkungan mengetahui, jadi disampaikanlah ke pihak keluarga dan memang posisinya sudah di rumah sakit dan ditangani alhamdulillah dengan baik di rumah sakit tersebut sampai proses lancar alhamdulillah proses perawatan semua terkait tanggung jawab pihak rumah sakit. Itu diketahui persisnya hari apa untuk informasi bahwa almarhum dari Informasi terakhir itu di hari Sabtu sore
Pukulnya, waktunya saya tidak tahu persis. Tuh. Setelah itu pihak keluarga langsung ke rumah sakit. Kasus meninggalnya Andika Lutfi Falah, pelajar SMK Negeri 14 Kabupaten Tangerang, terus menjadi sorotan. Andika dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Minto Harjo, Jakarta pada Senin 1 September. Andika dilaporkan sempat koma selama 3 hari setelah diduga menjadi korban kekerasan aparat kepolisian saat unjuk rasa di kawasan DPR MPR RI pada Kamis 28 Agustus lalu. Direktur LBH Jakarta, Fadil Al-Fatan, menyebut pihak keluarga korban sempat menghubungi tim advokasi untuk meminta bantuan hukum. Namun, Fadil menambahkan pihaknya masih akan memastikan penyebab meninggalnya Andika langsung kepada pihak keluarga. Sementara itu, berdasarkan keterangan medis, Andika dilaporkan mengalami retak pada tempurung belakang kepala. Keluarga menduga penyebabnya akibat benturan benda tumpul. Andika koma sejak Jumat 29 Agustus hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhir pada Senin 1 September. Ada yang diblok suruh pulang, kok ini bisa lolos gitu. Pertanyaannya kan itu, apa karena memang secara fisik tidak menyangka kalau anak ini SMA kelas 2 karena tingginya lumayan 180 lebih lah. Kita tidak tahu kronologis persisnya. Siang kebetulan ada Polsektam informasi apa-apa di lingkungan Banyak juga dinampingi kepala wali kelasnya, saya sampaikan jadi jangan sampai terulang lagi. Pemuda karena memang masih labil ya, kita harus bisa memilah. Itu tadi sudah saya sampaikan, jadi kita berusaha dengan Pak RW untuk khususnya di lingkungan ini, umumnya kita semua harus bisa menjaga diri. Jadi kita sudah dan juga karyawan kita itu kebetulan ke 2.200 sedangkan kita juga masih mohon maaf deh belajar itu akhirnya ketemu saya itu ada yang di rumah sakit itu waktu alhamdulillah ada jalannya ada kakaknya kan nyariin di sekitar rumah sakit Kevin apa itu Pelni terus Petamburan itu nggak ada. Terus untungnya ada ibu-ibu, ini apa ini yang singgalnya ya anaknya ya, oh iya ini anak adik saya kata oh itu di Minto Harjo rumah sakit ya, alhamdulillah dengan media itu positifnya ada ya, alhamdulillah. Jadi makanya alhamdulillah dimudahkan semuanya dari mulai proses. Alhamdulillah sampai kepulangan pun alhamdulillah rekan-rekannya warga semua alhamdulillah yang telah membantu saya semua alhamdulillah, terima kasih terutama Pak RW dari Pak RT, terima kasih dari tangan beliau. Saya minta tolong karena ya sudah kewajiban keadaan kami ya begini, saya nggak kerja, suami saya cuma penjual kopi jadinya saya apa daya kalau seandainya masuk rumah IC kalau nggak di cover di BPJS gimana kan. Saya terima kasih untuk Pak RT. Pokoknya kami selaku orang tuanya mohon maaf sebesar-besarnya kalau anak saya Cepetan. Bantu. awal masuk rumah sakit sampai berangsur alhamdulillah lancar. Ya. 4 hari dari hari Kamis. Malam Jumat. Kejadiannya pas yang kontrol ditabrak itu.
persis dia Itu pas saya dapat kabarnya ketahuannya pas malam Jumat. Bukan malam Jumat. Malam Sabtu. Jumat sore katanya itu kalau ini anak itu mana nggak bawa HP, nggak bawa identitas kan dia. Semua identitas itu hilang waktu naik gunung. Ada HP. Walaupun di kerja nggak ada orang, dia masih 16 tahun. Dia masih naik gunung dia. Mendaki gunung. Hobi dia. Sampai ke Jawa Tengah. Gunung Slamet. Hobinya panjat gunung. Jadi dia kehilangan itu belum sempat saya beliin HP emang. Karena saya itu kalau pengen beli HP harus nabung. Itu resikonya. Memang beli HP gampang. jadi memang kan kemarin ada pihak kejadian ini saya tidak menyalahkan siapa-siapa, mungkin ini udah takdiran saya. Saya nggak ini, pokoknya saya terima dengan ikhlas. Semoga anak saya husnul khotimah. Karena dia itu kan ibaratnya kan berangkat sekolah, berjihad, ya kan. Baru kelas 2 SMK. Di SMK 14. aku baru berilis hampir berjalan 3 tahun. Anak kedua. Tidak ada kita lagi. واجعل وأوصل كل ثواب مثل ثواب ما قرأ من سورة ياسين وسائر السورة وما استغفرناه وما هللناه وما سبحناه وما صلينا عيوبنا واستر عيوب صاحب المصيبة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والإخوان ومشايخنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين والحق بجميع أولياء تعالى وشارك قبل مغارب رسولنا حضر سلطان الأولياء أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. آمين. الحمد لله وتحمد قولنا يا معبد الخير وفي من عمل تحفيظ مزيدا من وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.